Oke guys, kembali lagi ya, masih sama Kang Makan guys ya. Kembali lagi nih guys ya, kami akan mereview makanan yang sebenarnya udah umum ya di Indonesia, tapi kayaknya ya kami sambil makan sambil juga ngomong-ngomong ya lebih enak gitu ya. Apa basa-basi guys, apa harus banyak bacot atau gimana langsung ya guys, cek it out yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sate seafood guys. Ini sate kerang. Coba lo guys ya. Oke. Buat kamu lah. Oke. Inilah penampakannya guys ya. Jadi yang kalian makan sekarang itu sate Padang kan? Jadi ini sate daging mas. ini sate daging, itu dia beda guys. Dia ada yang isi perutnya atau yang dagingnya. Kalau yang sate Padang itu kayak gitu, yang biasanya dikenal ya guys. Ini sate kerang. Kerang guys. Jadi gini guys, sate sebenarnya sih, kalau for your information guys, sate itu sebenarnya kalau yang di Wikipedia ya atau di buku-buku yang udah sering terbit, emang sih sate kan makanan nasional. Tapi sebenarnya sate itu enggak, aslinya bukan dari Indonesia guys. Sebenarnya sate ini dari India. Karena dulu ini ada evolusi dari kebab guys. Gimana sebenarnya ini percampuran antara makanan yang maksudnya udah bumbu-bumbu di Indonesia terus dicampur dengan cita khas dari India, terus Turki dan kearab-araban guys. Jadi terus juga ini dengan cara penjualannya juga itu tuh udah umum, kalau di pasaran begitu udah umum di budaya Persia kuno. Kalau sekarang tuh namanya Iran. Ini guys. Jadi dari semakin lama sebenarnya awalnya sih nama dari sate itu namanya catai guys. Cuman karena Indonesia yang mulai menyesuaikan terus dan kayak udah banyak kan orang manggilnya sate, jadi kebiasaan sampai sekarang jadi namanya sate. Jadi dan banyak sate-sate yang berbeda tiap daerahnya. Iya. Misal sate Madura kan sebenarnya dari Madura. Tapi khasnya dari kacang juga nggak berbeda guys, nggak berubah. Tapi cuma cara pengolahan dan juga rempah-rempahnya, bumbunya guys. Kalau di Padang kayaknya banyak merica, cabai. Kalau sate Madura kayaknya sih Terlalu fokus ke kacang dan agak manis. Banyak kecap guys. Kali ini agak pedes guys, kayak omongan tetangga pedes ya guys. Betul. Dan ini kan tahu nggak guys? Nih, apa nih? Halo guys, Kerang. kerang, siput. Ini kalau nggak tahu ya guys, ini Kalau bahasa Padang ini namanya langkitang. nih bagi teman-teman nih yang sobat kuliner nih yang Orang Padang ini namanya langkitang ya kan udah sama. Bagi yang sobat-sobat yang lain yang asal daerah lain bisa di komen namanya apa coba, bisa langsung di komen ya. Jangan lupa subscribe ya. Ini sebenarnya langkitang ini itu tuh kalau ya maksudnya dari bahasa Jerman itu namanya red primat melania atau Melanidis tuberculata gitu. Itu kayak nama spesiesnya guys, ilmiahnya. Kebetulan aku bukan orang yang terlalu pinter-pinter banget, tapi yang biasanya ada di buku sama Wikipedia itu guys. Dan cara makannya jadi menurut buku atau kita udah ngambil informasi yang memang udah ada. ini enak guys. Tumpah. Jadi cara pemakanannya itu tinggal kenapa namanya cucuy, karena memang kayak harus disedot gitu guys, supaya isi dari siputnya dia ya bisa kesedot terus bisa keluar kita makan.
Jadi menurut Egi gimana sih rasa dari langkitan ini? Rasa langkitan ini teksturnya tuh kayak yang kenyal. Kayak itu. Kayak daging, mungkin kayak rasanya kayak daging apa ya? Kayak daging kelinci. Dia kayak lembut, cuman seratnya nggak ada guys. Iya tahu deh kayak gimana sih bentuknya kenyal gitu. Dari posternya. Dari sini dia tuh udah terdirinya, dia tuh kayak pemasakannya udah kayak di gulai guys atau di sayur ya, setahu kita. Jadi udah dicampur santan, terus ada cabe. Ini cabe kan pedasnya dari cabe, terus ada kunyit. No. Kalau Terus kayak orang biasanya bikinnya pakai gulai guys. iya gulai, udah ada kuasnya. Ya bawang merah nanti udah kayak diracik kan, jadi udah kayak rempah-rempah gitu. Jadi nih. Ini daging apa nih? Ini daging ayam guys. Ini ya. Ya daging ayam. Jadi kalau untuk budget ya guys, untuk beli langkitan cucu ini aja udah untuk 5.000 udah dapat lumayan ya, udah sasa gitu, sekantong gitu. Kantong plastik. Jadi kalau untuk rasa sih ya bukan ngomong gimana ya, kalau masakan orang Minang kan udah terkenal enak masakannya. Jadi teman-teman kalau yang mau coba ya silakan gitu, sobat-sobat kuliner yang mau nyoba gitu. Tapi kalau dibilang bahaya sih enggak juga sih. Emang sih dia kalau dibilang untuk naik berat badan atau apa ya tergantung juga. Namanya penyakit kan, namanya makanan yang udah berkuah gini emang udah rawan penyakit. Kolesterol tinggi guys. Kolesterol pasti tinggi. Lupa untuk darah tinggi nggak ada sih, setahu, dan udah testimoninya ya udah kayaknya nggak bisa deh ya kan. Untuk beda kayak daging kambing ya guys, yang emang udah makan kayak udah ada efeknya untuk naikin darah gitu. Kali ini enggak sih. Kalau untuk yang muda-muda sih udah ya, selagi nggak sering-sering ya, kayaknya udah worth it lah. Maksudnya udah wajar untuk dicoba karena nggak terlalu mengandung hal-hal bahaya juga sih kan. Banyak kayak pantangan ya untuk kayak misal penyakit asam urat atau hipertensi guys. Tapi sebenarnya balik ke diri sendiri, alangkah baiknya sih memang kayak ngebiasakan diri untuk makan yang sehat-sehat, lebih bagus kayak itu. Oke guys, buat teman-teman yang baru hadir di channel ini, jangan lupa di subscribe, di like, share, dan komen. Biar kami makin semangat buat makannya, ngunyahnya. Terus kami bakalan kayak nge-explore lagi makanan atau ngecoba lagi sebagai tester untuk makan-makan yang lain gitu, yang unik, yang mungkin teman-teman emang sebenarnya sih makan makanan yang udah awam sering dan kita temui juga, tapi dengan pembawaan yang lebih enak sih dari kami bagi teman yang udah suka ya. Jangan lupa subscribe ya guys, itu membantu kami untuk semangat kami sih secara moral dan juga tentunya biar ngebangun channel ini, dan tentunya biar kami semakin rajin dan kreatif lagi dalam membuat konten-konten seperti ini berikutnya. Kalau untuk bisa dibilangin budget udah lumayan sih, nggak terlalu mahal-mahal banget sih untuk seporsi ini. Tapi kalau untuk kualitas makanan yang udah yang ada di jualan di atau street food atau makanan jalanan di Padang yang udah kualitas udah mantap. Ya, mantap jiwa men. Kalau dikasih 1/5 mungkin 4,5 ya, nggak mungkin kita buat sempurna kan. Jadi setengahnya kepada sobat-sobat nih, teman-teman nih mau nentukannya. Menurut Dirga nilai sate ini berapa? Kalau sate ya, ini emang kami nggak nyebutin tempat belinya atau apa ya, emang direkomendasi untuk endorse enggak. Ini kami penilaian
secara emang rasanya dan juga emang ada apa adanya satenya. Dan menurut 1/10 mungkin 8,5. Kalau menurut Regi 8. 8. Terus lanjut cek. Kalau lanjutan nih guys, 9. Dari per 10 sama 9. Soalnya Terus ada kalian harus coba guys, enak harus. Kalau kalian ke Padang, jangan lupa mampir di Taplau. tapi lawe ya guys. Nah, Sekalian ada liburan, sekalian juga kuliner. Keduanya ini juga nggak terlalu mahal-mahal banget. Ya maksudnya murah, terus ya harganya merakyat lah. Biar harus dicoba guys. Jadi menurut Regi gimana? Apakah udah worth it nggak sate digabungin sama kita? Apa rasanya? enak guys. Cocok ya? Mantap. Cocok. Sate plus langkitang Udah dewa banget ya. 10 nilainya 10. guys. Tapi jangan biasain guys. Buat malah apa guys? Buat penyakit. Jadi Sekali aja guys. sekali-sekali aja nggak apa-apa. Oke guys, sekian dulu video kami. Saya Regi dan Dirga dari Kang Kang Makan. ya. Terus berkarya ya guys. Terus makan, jangan lupa ngunyah, jangan gibahin orang. Jangan makan temen ya. Sekian. Bye. Dan like, comment, Comment subscribe. dan subscribe. See this bitch, ride on the Jeep, 5,000 bricks.